قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah mengizinkan kita hadir di salah satu rumahnya ini untuk menyambung kembali kaji, di mana pada pekan yang keempat kemarin karena musafir jadi ganti hari ini. Pandai mencuri ya, siapa namanya? Masya Allah, pandai cari waktu. Mudah-mudahan kehadiran kita dihitung Allah sebagai amal saleh yang menambah pahala bagi kita. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengannya kita mendapatkan hidayah, mengetahui apa yang harus kita yakini dan apa yang kita harus lakoni untuk mendapat ridha ilahi. Maka mengikutinya, seperti kata Imam Asy-Syafi'i, adalah kewajiban syar'i, tidak bisa diganti dengan mengikuti siapapun selain Nabi alaihi salatu wassalam, sekalipun wali. Oleh itu banyak-banyaklah berselawat kepadanya, karena dengan demikian kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripadanya. Selamat bersambung pula kepada keluarganya, anak istri serta keturunannya, para sahabat yang mengikuti dan tabi'in yang setia di jalannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita masih pembahasan tentang 3 perkara yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajarinya. Yang pertama kemarin adalah bahwasanya Allah telah menciptakan kita, telah memberi rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita sebagai sia-sia. Akan ada pertanggungjawabannya. Tidak dibiarkannya kita tersesat kemana-mana. Bal arsala ilaina rasulan, tetapi dia utus Rasul untuk kita, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang taat kepadanya masuk surga, dan siapa wa man asahu dakhalan nar, siapa yang durhaka kepadanya masuk neraka. Nah, dalilnya firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasul fa akhaznahu akhzan wabila. Sesungguhnya kami telah utus kepadamu seorang rasul yang menjadi saksi. Ini Nabi nanti menjadi saksi kita. Jadi makanya jangan sampai kita menjadikan Nabi saksi yang memberatkan. Mudah-mudahan menjadi saksi yang meringankan. Maka ikutilah dia, jangan ikuti yang lain. Ikuti dia, jangan ikuti yang lain. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun dulu rasul, tapi Fir'aun fa'asa Fir'aunur rasula, tapi Fir'aun mendurhakainya, tidak mau mengikutinya. Apa akibatnya? Apa hasilnya? Fa'akhaznahu akhzan wabila, lalu kami siksa dengan siksa yang berat karena tidak taat. Yang kedua, annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Yang wajib diketahui, Allah tidak ridha kalau disekutukan sesuatu dengannya dalam beribadah kepadanya.
la malakun muqarrab, biar sekalipun malaikat yang dekat, wala nabiyyun mursal, dan tidak pula nabi yang diutus. Maka seluruh rasul yang diutus mengingatkan kita jangan melakukan syirik. Jangan melakukan syirik, karena Allah tidak suka. Bahkan satu-satunya dosa yang tak terampuni adalah syirik. Yang lain-lain masih. Kenapa bahasanya dosa syirik tak terampuni? Artinya dosa yang dilakukan oleh orang Islam tapi menyekutukan Allah. Orang kafir sudah jelas kan, tidak akan ada ampunan baginya. Orang kafir dari aslinya tidak mungkin dapat ampunan. Jadi yang dimaksud syirik yang dilakukan oleh orang yang mengaku Islam. Jelas ya? Saya ulang kembali. Kenapa ditekankan syirik tidak diampuni? Selainnya diampuni. Berarti kafir diampuni? Ya enggak. Orang kafir dari awal sudah jelas posisinya. Orang kafir memang menentang. Dia kafir ini sebenarnya orang bagak memang. Dia terus terang menolak. Itu masuk yang kedua, yang yang pertama tadi Allah ingin kita taat kepadanya, gitu ya. Tapi kalau orang musyrik, dia ngakunya ikut agama, sebagaimana dulu orang-orang umat Nabi Nuh mengikuti syariat sebelumnya. Umat Nabi Musa yang sekarang bernama Yahudi, ya dulu Islam kan, sekarang namanya agama Yahudi, itu mengaku pengikut Nabi Musa, ikut Nabi Sulaiman. Maka mereka mengklaim ada Haikal Sulaiman di Palestina, itu Baitul Maqdis. Mereka mengaku yang berhak, tapi mereka menyekutukan Allah dan tidak taat pada Rasul kita alaihi salatu wassalam. Demikian juga dengan saudara kita yang orang-orang Nasrani ikut sebagai penerus Nabi Isa. Padahal Isa melarang syirik, mereka menjadikannya Isa sebagai sembahan yang dijadikan tempat meminta, tempat berharap. Nah, penekanan kalimat tidak diampuni dosa kepada orang yang mengaku mengikuti agama tetapi mengutukan Allah. Sebab yang lain jelas tidak diampuni. Makanya Allah tidak suka orang yang mengaku mengikuti agama lalu menyekutukan Allah dalam beribadah. Nah, ini kita. Orang Quraisy dulu juga mengaku penerus agama Ibrahim alaihissalam. Buktinya mereka mentakzim Ka'bah, menjadi pengurus Masjidil Haram, menjadi pelayan jemaah haji dan umrah, dan seterusnya. Mereka bukan tidak beribadah. Makanya yang ngurus Masjidil Haram di masa jahiliyah itu haji semua itu. Ada haji Abu Jahal, haji Abu Lahab, ya cuma tidak bergelar haji aja. Karena gelar haji ini kabarnya hanya dulu dilakukan oleh orang Belanda penjajah untuk membedakan siapa yang pernah ke Arab, karena berbahaya. Ya, bagi Belanda orang yang pernah ke Arab berbahaya. Kenapa? Karena mereka pulang semangat jihad melawan penjajah. Ya, penjajah. Nah, jadi orang Arab itu banyak jasanya untuk kemerdekaan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kan juga proklamasi kemerdekaan dibacakan di rumah orang keturunan Arab. Ajudan Presiden Soekarno sebagai founding father negeri ini juga orang Arab. Jadi makanya kalau ada yang membenci Arab sekarang, ada tanda tanya besar ini. Jangan-jangan pro penjajah ini. Nauzubillah, jangan pro penjajah. Nauzubillah. Nah, kembali ke tadi, mereka semuanya adalah orang-orang yang sering haji, sering umrah, tetapi menyekutukan Allah. Ya, baca juga labbaik Allahumma labbaik.
labbaika la syarika lak illa syarikan huwa lak. Ditambahnya dikit. Makanya nambah-nambah ini berbahaya tuan-tuan. Kalau sudah dibuat atau diajarkan oleh Nabi, tidak usahlah ditambah lagi, karena nambah itu dua kemungkinan. Kita menganggap tambahan itu lebih afdal dari Nabi. Kalau untuk nama sia-sia mau tuan-tuan, kan pasti menganggap baik, berarti Nabi kurang di dalam doa Nabi itu kurang, lalu ditambah. Dan berbahaya lagi kalau tambahan itu berisi syirik seperti yang ditambah oleh jahiliyah dulu, illa syarikan huwalak, kecuali sekutu yang memang milikmu juga. Sekutu milikmu juga. Nah, bahasanya indah kan, sekutu itu milik kamu ya Allah, engkau juga yang memiliki. Ini kan syubhatnya, kami tidak menjadikan dia sebagai Tuhan, tidak, tapi kami beribadah, berdoa melalui mereka sebagai sekutu yang engkau miliki juga. Ini kan syubhat yang sekarang terjadi di masyarakat. Kita kan tidak menjadikan Allah dua, pencipta tetap satu, cuman doa ini harus sampai melalui peran ada sama. Nah, ini yang syubhat ini yang masuk. Sebagaimana masuk syubhat itu dulu ke orang jahiliyah, sekarang masuk juga ke sebagian orang-orang yang tidak berilmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi innallaha la yaghfiru isyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Ia mengampuni bagi yang dosa selain itu. Tentu bagi yang mana? Orang Islam kan? Seorang kafir tidak ada ampunan lagi. Sudah cap kafir, kalau sudah dapat cap kafir, maka tidak ada dosa yang diampuni lagi. Berarti kalau ada yang diampuni selain syirik, berarti ini boleh berlaku pada orang Islam. Jelas? Jalan ya enggak? Nah, kalau enggak jalan ulang tahu. Itu serius, sudah sampai jalan. Ya, kalau ulah kafir enggak ada lagi, nah, munafik aja enggak ada lagi. Enggak cerita lagi. Kemunafikan, in tastaghfir lahum sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Orang munafik, kau minta ampunkan untuk mereka, tak kau minta ampunkan untuk mereka, Allah tidak akan ampuni. Mereka sudah kafir memang. Munafik itu orang kafir sharih juga sudah kafir. Berarti yang musyrik ini adalah orang yang mungkin orang Islam melakukan kesyirikan, atau ada yang musyrik murni. Nah, itu. Ada yang musyrik murni seperti agama-agama yang tidak diturunkan Allah SWT, menyembah selain Allah. Ini musyrik murni. Tapi yang ada musyrik yang atau syirik yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang Islam. Makanya Nabi, kenapa mungkin? Buktinya Nabi SAW, Nabi berdoa dia, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu. Saya mohon kepadamu perlindungan ya Allah, jangan sampai aku menyekutukan sesuatu denganmu padahal saya tahu. Kalau Nabi saja minta perlindungan, apalagi kita. Nah, Nabi maksum, kita tidak maksum. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampunan jika itu terjadi tanpa saya ketahui. Kita harus banyak-banyak membaca ini, apalagi di zaman ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya menjelaskan masalah syirik ini itu tidak bisa diundur-undur, karena mati tidak bisa diundur. Makanya kalau tidak sanggup jangan dekat-dekat tempat-tempat syirik, gitu ya, jangan dekat-dekat tempat syirik. Sebab kalau kita lihat dan kita tahu itu syirik, tidak boleh tidak disebut, ya kan? Makanya kalau udah ngaji tauhid terpaksa sebut syirik. Kalau tidak usah ngaji tauhid. Kalau tidak ngaji tauhid, tidak jelas nanti kemana arahnya. Jadi memang wajib. Makanya Nabi kita alaihissalatu wassalam mengajarkan tauhid sejak awal dakwah sampai akhirnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syirik ini mungkin terjadi dari orang-orang yang Islam. Karena Allah mengatakan mengampuni dosa selain itu. Wallahu ta'ala alam. Baik, kaum muslimin dan muslimat, ini sudah kita jelaskan kemarin. Masuk yang ketiga, ats-tsalisatu, perkara ketiga
yang mesti dipelajari, diketahui oleh seorang muslim dan muslimah, yang mesti dipelajari. Ini tidak bisa tidak, semua orang wajib belajarinya. Bahwasanya man ata'ar rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wahhadallah, dan mentauhidkan Allah, berarti mengucapkan asyhadatain. Nah, bagi yang mengucapkan asyhadatain wajib mempelajari. La yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Tidak boleh mencintai, tidak boleh memberikan wala dalam agama kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Orang musuhi Allah dan Rasul apa namanya? Orang non muslim. Tidak boleh mencintai orang-orang yang non muslim, tidak boleh. Berarti antum radikal. Saya akan tuduh antum juga radikal nanti. Sekarang kalau ada orang mencuri, jadi perampok dia di kampungnya, antum suka dengan dia? Yang suka tunjuk tangan. Yang suka nanti ditangkap juga, jangannya komplotannya. Iya kan? Nah, mana yang lebih besar, dosa syirik daripada mencuri? Syirik. Mana yang lebih besar, dosa kafir atau dosa berzina? Kafir. Nah, antum benci pada orang yang berzina, benci pada orang yang narkoba. Narkoba dicintai oleh negara? Orang yang penjual, pengkonsumsi narkoba, kalau terketemu ahlan wa sahlan, marhaban ya, nah, selamat gitu ya, kita selamat. Berarti kalau antum membenci orang itu, antum juga radikal kalau gitu. Sebab apa? Kenapa antum benci? Karena dia perbuatan mencuri, perbuatan melanggar hukum, iya kan? Perbuatan terlarang, perbuatan tidak terpuji, perbuatan keji. Maka kita wajib membenci, bukan boleh lagi, wajib membenci. Kalau sampai ada yang tertangkap penyambun di kampung kita, nanti akan polisi akan cari siapa-siapa yang orang ya syekh, orang dekatnya, siapa yang terlihat terakhir bersamanya, iya kan? Akan dilihat itu, siapa yang terakhir terlihat bersamanya. Jangankan itu, orang yang kecelakaan aja di jalan, ya awak nak nolong tuh, nak nolong, awak tertangkap, iya kan? Ada orang tabrak lari, turun kita di jalan, kita angkat orang itu, siapa nyuruh anda angkat katanya? Pada orang itu kalau tidak tolong mungkin tewas itu. Tidak boleh rupanya. Ini aturan harus dirubah juga sebenarnya. Iya. Ya masa polisi tidak bisa membedakan yang menolong dengan yang nabrak? Ya polisi punya keahlian tentang itu. Makanya kalau dipaksakan nanti orang tidak mau nolong orang yang dalam keadaan kritis seperti itu. Tapi apa boleh buat? Makanya nanti tuntut jangan sendiri, ajak orang itu, ajak orang. Sebab sendiri kita jadi tertuduh. Jelas ya? Kadang bawa orang gila numpang. Ya subhanallah. Ya, bawa bisa aja kita kadang bawa perempuan, ya karena kasihan kan. Tiba-tiba dia mengklaim kita melarikannya. Kena kita. Nauzubillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat membenci orang yang berdosa, membenci orang yang membuat keonaran, membenci orang buat kemungkaran, itu sah secara hukum. Bahkan harus kita membenci. Masa membenci kekufuran yang lebih besar daripada, kan kita sepakat tadi, mana yang lebih besar dosa riba daripada dosa syirik? Syirik. Mana yang lebih besar dosa merampok daripada dosa syirik, kafir? Kafir lebih berat. Makanya kalau membenci orang yang
dalam kekufuran dan kesyirikan itu kewajiban agama. Agama yang menyuruh. Karena semua agama seperti itu memang. Orang-orang yang, mohon maaf, saudara kita negara misalnya dari agama lain, dia mana suka sama kita? Suka sama kita? Kalau enggak, gimana kalau ke mereka? Suka mereka? Enggak. Mereka menengok kita jojok, dia nengok. Masa kita disuruh-suruh mencintai? Tidak bisa. Ini agama. Cuman kadang-kadang orang kalau masanya kalau membenci berarti Anda akan mengancam keselamatannya. Anda akan membunuhnya. Anda akan menyembelihnya. Ini yang fitnah. Ini namanya fitnah. Alhamdulillah sudah sejak zaman perjuangan lagi umat Islam berdampingan dengan umat-umat lain yang minoritas mereka. Alhamdulillah belum pernah terjadi genosida di negeri tercinta ini. Dimanapun negeri muslim mayoritas tak pernah terjadi intimidasi terhadap minoritas. Yang ada adalah pembatasan. Ya harus dibatasi memang. Mohon maaf, ketika saya pernah bertanya ke pejabat tinggi di negara ini, di Kementerian Agama waktu itu, kenapa di kampus-kampus susah bikin masjid? Kampus keislaman ya, sepertinya. Jawabannya apa? Nanti orang agama lain juga menuntut dibangun katanya. Tapi tak benar tak enggak ini? Saya bukan pejabat pemangku kebijakan, jadi saya hanya nanya gitu. Karena dikasih beritahu, ya itu yang saya terima. Kenapa tidak dibuat masjid? Susah sekali masjid. Mohon maaf, sampai sekarang kan masjid kami di UIN kan belum selesai sampai sekarang. Kan tidak selesai kan? Tentu mungkin melihat aneh juga gitu. Masa orang UIN masjidnya tidak selesai. Lama dulu masjid insya Allah. Ya, insya Allah akan dibangun masjid di sini. Rupanya pejabat-pejabat kita itu takut, bukan takut, tidak boleh katanya bikin atas nama rumah ibadah. Sebab agama lain nuntut. Kalau saya, ini berdasar logika saja. Saya bukan pemangku. Kalau udah jadi menteri, tak gimana pula caranya saya tidak tahu ya. Tapi secara logika saya berpikir begini, tidak ada masalah. Negara juga menjamin kemerdekaan untuk beribadah. Ibadah semua agama yang diakui oleh undang-undang negeri ini, kan begitu? Kita tidak boleh melanggar ini. Nah, tetapi harus dengan alasan akademis, filosofis, logis. Bukan hanya karena umat Islam bikin, orang tuh bikin pula. Kita bikin kenapa? Umat Islam perlu setiap waktu 5 kali sehari. Betul kan? Nah, umat lain perlu tidak setiap waktu? Tidak perlu. Kalau gitu, tidak diperlukan. Yang kedua, sesuaikan dengan kapasitasnya atau rasionya. Kalau misalnya rumah ibadah untuk 100 orang, masa dibuatkan untuk seperti 1000 orang? Tidak mungkin. Dia 100 dibagi 2, 50. Masing-masing setengah meter kan? Berarti buatkan 50 meter, tipe 50. Tapi kalau yang mahasiswa pegawainya 30.000 tahu banyak, berarti besar masjidnya harus besar, jelas tuh. Yang kedua, umat Islam kita mayoritas ini, tapi hari libur di hari apa? Sabtu dan Ahad. Kan itu ya, Sabtu dan Ahad. Kita tak pernah nuntut alhamdulillah Jumat hari libur, tidak maksakan kita. Padahal kita yang paling besar hari rayanya juga tidak ada masalah selama ini. Jadi di mana orang-orang yang mengatakan umat minoritas tertindas negeri ini? Justru yang mayoritas yang justru tidak banyak mendapatkan haknya. Maka ini pikiran saya, kayak saya sampaikan waktu itu. Tidak apa-apa, dibuatkan aja. Kalau misalnya misalnya di UIN misalnya yang beragama lain, misalnya ada 4 mahasiswa, 4 kali setengah meter, 4 kali setengah meter. Aji tidak pernah mau ukur dia.
2 meter, buat 2 meter. Dan bikin kriterianya harus dimanfaatkan setiap hari. Tapi kalau tidak, untuk apa? Yang sekali sepekan aja juga kosong. Apalagi kalau di Eropa sekarang tuh kosong-kosong. Sehingga banyak masjid itu awalnya adalah gereja yang dibeli oleh umat Islam. Tidak sanggup mereka bayar pajak. Apa sebab? Jamaah ada jemaah ada infak lah. Oke ya? Nah, tidak ada Pak, tidak terbayar pajak. Kalau tidak dipakai, entah apa dibuat. Menurut ini logikanya, alasan logisnya. Tapi di sebalik itu sih kan tidak tahu lagi hal-hal yang apa. Sampai saya nanti jadi presidennya baru saya tahu tuh. Iya. Tuan-tuan tidak percaya nampaknya. Tidak gaya ya saya kalau jadi presiden. Tidak meyakinkan. Ya sudahlah, menyerah saya kalau gitu. Ya kawan-kawannya tidak ya percaya jadi kan. Apalagi orang. Baiklah kaum muslimin muslimin. Intinya kaum muslimin bahwa membenci dan mencintai itu hak masing-masing. Orang kita tidak akan persoalkan. Orang Kristen membenci umat Islam tidak persoalkan karena agama mereka melazimkan itu. Orang Buddha membenci umat Islam silakan aja. Secara agama mereka boleh membenci kita. Apa sebab? Tidak keyakinan. Jelas? Kalau tidak percaya tanya lah mas. Tapi jangan masuk Buddha pula. Tanya sama mereka. Buktinya, kenapa terjadi pembantaian berarti oleh agama lain terhadap umat Islam? Di mana-mana umat Islam kalau sudah minoritas azab. Tapi kalau jadi mayoritas, alhamdulillah aman. Ya kan? Nah, ternyata kita walaupun benci tapi tetap sayang. Benci tapi sayang. Karena agama kita jelas aturannya. Benci itu tidak boleh menzalimi. Benci tidak boleh menghakimi sendiri. Makanya orang kafir di mata syariat Islam ya dibagi ompet. Masih ingat apanya? Orang kafir, orang luar, orang non muslim. Karena boleh sebut kafir ya non muslim. Nah, oleh umat Islam dalam syariat Islam terbagi 4. 3 terhormat. 1 ya karena mereka nak bunuh kita masa dan tak tahu orang benang kalian jelasnya tidak bisa. 1 namanya kafir zimmi, yaitu yang non muslim tinggal di negeri Islam. Nah, mereka bayar upeti namanya jizyah. Itu tidak sebesar pajak. Pajak berapa kita kena sekarang? PPN, PPH, PP apa lagi macam-macam kan. Nah, PMP kena juga pajak. Kaum muslimin dan muslimat Allah. Sikit. Jelas ya? Nah, boleh tidak diganggu mereka? Boleh? Tidak. Yang mengganggu mereka terancam masuk neraka. Itu agama kita. Tapi mencintai boleh tak? Tak boleh. Kalau sudah mencintai nanti termasuk mencintai kekufuran itu. Mencintai kekufuran berlawan dengan keimanan. Masa antum mencintai, tadilah mencintai orang yang berbuat jahat di daerah itu antum cintai. Nah mungkin. Kalau antum suka berkawan sama bandar narkoba, kita anggap bandarnya antum diciduk juga. Apa sebab? Karena setiap hari Masya Allah, hello sayang. Allah musta'an. Maka tidak mungkin kita akan berubah iman itu. Makanya ketika akidah ini habis, akhirnya umat Islam ikut beribadah seperti ibadah agama lain karena nggak ada ini, wala baraknya hilang sama sekali. Bahkan sebagian mungkin lebih sayang kepada non muslim daripada kepada muslim. Akibat wala dan barak ini hilang. Jadi mereka tidak duduk masalah ini, wajib hukumnya, bukan masalah pilihan ini. Karena kalau sudah mencintai orang kafir, nanti akan mencintai kekufuran, mencintai amalan-amalan mereka, dan mungkin saja akan berbalik menjadi murtad. Makanya tidak boleh. Yang kedua, kafir yang namanya musta'man, yaitu yang mencari suaka ke negeri muslim.
siapa yang mengganggu mereka terancam masuk neraka. Bahkan kata Nabi, tak mencium bau surga saja tak mencium. Padahal surga itu tercium dari jarak 70 kharifa, yaitu 70 musim. Berarti 70 musim berarti 70 tahun itu jaraknya tercium bau surga. Berarti surga lebih jauh lagi, nak tercium sampai sekarang kan? Kan tak tercium kita, itu masih jauh lagi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Mau tuan-tuan tak mau cium surga? Dapat baunya tak dapat, apalagi masuk. Begitulah dahsyatnya peringatan terhadap orang-orang yang mengganggu orang kafir yang diberikan suaka di negeri muslim. Makanya kita katakan orang yang ngebom sana sini, yang membunuh orang itu bukan jihad tapi jahat. Itu adalah serangan jahat. Karena kita bukan sedang harb sekarang di negeri ini, bukan sedang perang. Walaupun umat kafir memerangi kita di negeri lain, kalau mau juga pergilah sana, tapi harus minta izin. Kalau tidak boleh pulang nanti. Antum dicatat sebagai teroris, tidak ada izinnya. Oh, tidak ada izin. Kalau tidak ada izin, kenapa pergi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oh, berdosa kita. Antum tidak sanggup, tidak berdosa. Yang berdosa itu yang tidak ngasih izin. Biar aja lah. Jangan ikut pula berdosa kan? Gara-gara orang berdosa ikut pula kita berdosa. Jelas ya? Ya, pemimpin-pemimpin muslim yang mengetahui saudara muslimnya terzalimi dimanapun, lalu dia diamkan, berdosa enggak? Berdosa. Makanya antum jangan jadi pemimpin, dah jadi rakyat aja. Nah, jadi ketika pemimpin berdosa, antum jangan ikut berdosa pula melawan pada mereka. Jelas? Apa yang antum bisa? Bisa ngirim duit, kirim. Bisa ngirim pakaian, kirim pakaian. Seperti di Suriah sekarang kedinginan mereka, semoga Allah selamat mereka. Bisa kirim makanan. Bisa kirim doa. Dan doa itu silahul mu'min. Itu senjata paling tajamnya orang beriman. Doa. Jangan dibiarkan. Selalu ingat mereka dalam doa. Sampai antum najib jadi presiden. Saat itu anak tuntut nanti. Gimana janjimu? Oh, tidak bisa rupanya Ustaz, sebab aturan internasional. Awak banyak utang. Pahamnya enggak? Kalau enggak, kalau kita ikut itu konsekuensinya kini bayu utang. Tidak ada pitira jo. Bomai negara anglo kami mampu. Mau enggak? Mau antum gitu? Mau jual negara? Kan tidak mungkin. Nah, jadi makanya jangan bercita-cita jadi pemimpin kalau tidak baik, kalau tidak payah jadi presiden tuh. Tentu karena belum coba aja. Saya sama, ya sama. Nah. Ya Ustaz, jelas. Nah, jadi yang ketiga adalah kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian dengan orang Islam, haram diganggu. Tidak boleh disakiti. Tapi saya tak mencintai berarti menyakiti. Mana pula? Kalau harus semua yang tidak dicintai berarti menyakiti, antum di kampung ini antum cintai semua orang? Saya nak nanya, abang di kampung semuanya abang cintai? Tidak kan? Tapi abang zalimi? Tidak juga. Kamu gara-gara saya tidak cinta kamu, dibawanya kotoran ke rumah orang. Boleh? Tidak ada. Ini yang sesederhana ini kok payah betul memahami, karena tidak belajar jadilah. Bahwa tidak mencintai bukan berarti mencederai. Jelas ya? Jelas enggak? Makanya Islam mengajarkan kalau nanti nampak emak-emak orang Cina misalnya, kalau apalagi di kepulauan kan, panci Honda misalnya, aben Honda awak Kenya. Semuanya lama pulang biar beki dulu beki nonton koma. Tapi tahun tuang tak, kalau tak betul. Maksudnya kalau tahu boleh pun tak, bukan boleh lagi, berpahala itu. Jelas? Jangan gara-gara Cina awas lewat beko dan tak paku jalan haram. Jelas ya? Jelas ya? Nah, makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika ada tawanan, ada muslim non muslim, ketika raja minta pendapatnya waktu itu, mana yang harus kita bebaskan dulu? Dia bilang,
ahlu zimmatina qabla ahli millatina. Bebaskan dulu yang agama ahlu zimmah dulu, umat Islam di nanti. Apa sebab? Umat Islam tidak akan ada tuntutan apa-apa. Jadi kalau orang yang lain itu akan ada tuntutan. Kita aja yang sudah seramah ini terhadap orang non muslim di negeri ini masih kena tuduh juga kita. Ngaji begini, sebut-sebut yang seperti ini, dituduh juga kita radikal. Makanya saya katakan kalau radikal dengan cara seperti ini, yang menangkap narkoba radikal juga, sebab tidak mungkin dia sayang pada orang apa namanya terlibat narkoba. Kita juga tidak suka. Makanya tidak suka bukan berarti kita buat sesuka-suka, tidak. Ada aturannya jelas dalam Islam. Makanya adalah tidak benar kalau dikatakan kalau kita punya wala dan bara, hanya mencintai orang beriman dan tidak mencintai orang yang tidak beriman, dianggap radikal. Ini adalah pemahaman yang dangkal. Pemahaman yang dangkal. Sebab di apa aja di masyarakat, tidak mungkin saya mencintai semua orang. Apalagi sudah jadi istri orang. Tidak mungkin. Tapi apakah saya apakah saya menzalimi? Ya tidak boleh. Tidak boleh menzalimi orang sekalipun kita tidak menyukainya. Dia harus bedakan. Makanya jangan dipaksakan cinta. Ya, akhirnya nanti kawin paksa tak baik akibatnya. Kawin paksa tak baik. Oleh itu kata Syekh rahimahullah taala, tidak boleh orang yang bertauhid, orang yang mentaat pada Rasul untuk melakukan wala, memberikan loyalitas dan cintanya kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qarib, sekalipun kerabat paling dekat. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika terjadi perang Badar, ya, anaknya yang bernama Abdullah atau siapa? Abdurrahman kan sudah masuk Islam dia. Saya lupa namanya, astagfirullahaladzim. Waktu itu masih syirik, ikut pasukan Quraisy. Kata Abu Bakar, sempat kita bertemu head to head waktu itu, katanya, saya tidak ragu membunuh kamu. Saya tidak ragu membunuh, karena dalam perang. Karena dalam perang ceritanya kita, makanya yang keempat baru kafir harbi. Orang bawa pedang ke rumah kita, antum bilang apa? Syekh, datang orang menyerang antum pakai pedang, antum bilang apa? Islam menyeru kedamaian gitu. Arti saya tidak bela diri, nak bunuh-bunuhlah, gitu ya? Hah? Gitu? Ya enggak? Hah? Iya, harus dilawan. Bahkan antum melawan itu jihad. Jelas ya? Tidak bisa. Harta saja diambil orang, wajib dipertahankan. Sempat mati mempertahankannya juga syahid. Apalagi agama. Antum kalau sudah tidak punya batas-batas ini, hilang agamanya. Makanya hari ini kan banyak pula yang ikut misa di gereja, ikut Natalan bersama dan sebagainya. Karena ini sudah hilang. Tidak lagi membenci apa yang dibenci Allah dengan alasan toleransi. Akhirnya nanti Nabi dianggap tidak toleransi. Nanti ulama-ulama kita dianggap tidak mengerti. Subhanallah, kalau ulama tidak ngerti. Hah? Enggak, kalau ulama tidak ngerti tentu acunannya bunyinya kan ya ulama dah. Lebih enggak ngerti. Sana mana juga kayaknya. Ulama aja yang menghabiskan waktunya hampir 24 jam menuntut ilmu agama, donya ngerti dah. Berarti inya ndak ulama tentu lebih enggak ngerti. Alhamdulillah. Kalau gitu lah ngertinya anu jelasnya lain kok lah Abu. Baik, azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya, wad dalil qauluhu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Berkata Allah Subhanahu wa taala, engkau hai Muhammad takkan mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini maksudnya beriman pada Allah dan hari akhirat.
yuwadduna man haddallaha rasulah, berkasih sayang dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, sekalipun bapak-bapak mereka sendiri, au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri, au ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang Allah tuliskan keimanan pada dirinya, Allah tetapkan keimanan pada dirinya dalam hatinya. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah berikan pertolongan kepadanya, Allah berikan pertolongan kepadanya. Wa yadkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah masukkan nanti ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radwan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepadanya. Ulaika hizbullah, mereka lah golongan Allah. Ala inna hizballahi hul muflihun, ingatlah sesungguhnya golongan Allah adalah mereka yang mendapatkan kemenangan. Al-Mujadalah ayat 23, ayat 22. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ayat ini jelas mengatakan tidak mungkin orang beriman mencintai orang-orang yang tidak beriman. Ayat ini seperti disebutkan oleh ahli tafsir turun pada saat Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu bertemu dengan ayahnya di perang Badar. Ayahnya masih kafir. Maka dalam peperangan, ya, peperangan namanya perang, memerangi Allah dan Rasul, maka dia membunuh ayah sendiri dalam peperangan itu. Maka turun ayat ini menyatakan bahwa Abu Ubaidah adalah orang yang ditetapkan iman pada hatinya. Buktinya beliau termasuk salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi ingat, ini di medan perang. Di medan perang. Jangan selesai ngaji nanti bawa candung ke mayahnya, enggak. Ini ceritanya sudah bertemu di perang Badar. Nabi tidak ingin berperang pada waktu itu, tapi orang-orang Quraisy mengirim pasukan perang. Ini tak bisa dihindari. Nabi hanya menghadang kabilah dagang orang-orang Quraisy yang telah merampas harta-harta muhajirin. Hijrah aja tidak boleh bawa barang. Itu dahsyatnya orang-orang kafir Quraisy itu. Nah, sekarang pertanyaannya, orang-orang kafir Quraisy mencintai orang Islam atau tidak? Seorang kembali. Kan tadi orang beriman tidak mungkin mencintai orang kafir. Sekarang pertanyaannya, apakah orang kafir mencintai orang Islam? Sama. Kalau sama, kenapa umat Islam aja yang dipaksa mencintai orang kafir? Orang kafir tidak mungkin mencintai orang Islam. Buktinya mereka diperangi. Bahkan bukan hanya diperangi, dakwah saja tidak boleh. Ya. Padahal pengurus Masjidil Haram dulu kan datuknya Nabi Muhammad. Kan datuknya Abdul Muthalib yang menemukan Zam-Zam, kemudian menjaga Ka'bah. Pas Nabi berdakwah, boleh tidak berdakwah di Masjidil Haram? Apa sebab? Pengurusnya Haji Abu Jahal, Haji Abu Lahab waktu itu. Tidak boleh Nabi berdakwah. Bahkan Nabi pindah saja tidak boleh. Itu karena cinta atau karena benci? Karena benci kan? Karena benci. Sampai Nabi hijrahnya pun terpaksa diam-diam sembunyi-sembunyi. Karena dibayarkan kepalanya dengan Abu Bakar masing-masing 100 ekor onta. Siapa yang bisa menghadirkannya hidup atau mati. Subhanallah. Di mana cinta mereka terhadap orang Islam? Tidak ada. Maka oleh sebab itu tidak mungkin antum mencintai orang yang sangat membenci antum.
Al-Quran menyatakan dalam banyak ayat. Oleh sebab itu tidak mungkin dan tidak mungkin mencintai orang yang tidak seakidah. Nah, kalau dipaksakan juga maka harus orang tadi masuk Islam atau kita yang murtad dari agama. Antum pilih yang mana? Pilih murtad? Tidak mungkin. Tapi tidak boleh dipaksa kan? Tidak boleh. Kalau sudah saling mencintai, akhirnya sampai ke pelaminan, nah kan harus salah satunya. Kan ya, kalau sudah saling mencintai, akhirnya naik ke pelaminan, harus salah satunya meninggalkan agamanya. Bisa yang kafir masuk Islam, atau yang Islam kafir. Berarti memang tidak bisa disatukan cinta yang berbeda agama. Kalaupun bisa, pasti ada korbannya. Akhirnya sekali-kali pergi ke gereja, sekali-kali pergi ke masjid. Ini dulu yang ditawarkan oleh orang Quraisy ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya biar damai kita, toleransi. Maka setahun kita beribadah secara agamamu, setahun lagi beribadah secara agama kami. Allah yang jawab sendiri. Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Tidak bisa masalah ini kan. Buktinya tadi dua orang kekasih kalau nak disatukan harus salah satunya bukan korban. Masa korban apa bilang? Harus mengalah gitu, harus mengalah. Ya, ini beriman atau ini kafir. Tidak bisa tidak. Itu buktinya tidak mungkin cinta disatukan dalam dua keyakinan yang berbeda. Tidak mungkin. Maka ini sangat realistis, sangat logis, sangat sesuai dengan di akademis, apalagi syar'i. Bahkan agama, semua agama melarang mencintai orang di luarnya. Kok kita dilarang? Jelas Pak? Percaya tanya nanti, pelajari agama orang tuh. Wih dahsyat kalau antum baca lagi Bible atau perjanjian lama, perjanjian baru. Auzubillah. Ya. Ada kutipan-kutipan ayatnya dulu kita catat bahwasanya bahasanya bukan bahasa main-main. Nggak usah lah ya, nggak usah nanti provokasi ya saya enggak. Ya, kita justru kita yang lembut-lembut kita. Karena ini saya katakan, kafir tidak boleh diganggu dalam 3 keadaan. Hanya satu keadaan aja. Dan siapapun kalau medan perang tidak mungkin tidak bawa senjata saya. Kemudian kalau ada kemungkinan perang tidak mungkin tidak bersiap-siap antum. Alhamdulillah tentara kita ya sejak merdeka sampai hari ini tetap berlatih mereka kan. Kenapa? Karena ancaman akan ada, bisa-bisa ancaman kapanpun, khususnya di negara, di tempat-tempat perbatasan terluar negeri ini. Dan harus lebih siaga terus. Biasa itu. Jelas kan? Baik. Barangkali dengan demikian jelas yang ketiga ini bahwa kalau nak beriman tidak boleh mencintai orang-orang yang berdosa. Makanya kalau boleh mencintai, membenci orang yang mencuri, boleh membenci orang pemakan riba, kita tidak suka pada rentenir, kita tidak suka pada narkoba, kita tidak suka pada pembuat onar, yang suka apa namanya, tidak suka pada tukang apa, yang nunggu-nunggu di simpang itu apa namanya, pungli, kita tidak suka orang yang suka nyogok, ya dan sebagainya. Itu dosanya jauh lebih rendah daripada kekufuran. Masa kita tidak boleh membenci kekufuran? Jelas? Nah, benci kita tadi pada pencuri tidak boleh kita menghakimi atau apa namanya hakim apa hukum masa apa istilahnya tuh hakim sendiri. Tidak boleh kita bukan hakim. Jelas ya. Makanya kalau di luar negeri seperti di Arab Saudi itu tonton kan, potong apa namanya kisas itu langsung apa namanya asal dapat langsung itu. Enggak, prosesnya lama. Saya pernah ikut menyidangkan salah satu kasus yang melibatkan orang Indonesia
yang ibu yang dari apa tuh, dari Madura tuh, dari apa satu daerah ya, sejak apa namanya, sejak saya masih S2 kasusnya saya menterjemah di Mahkamah Tinggi, sejak dari Kejaksaan Tinggi lagi ketika interogasi, subhanallah sangat dingin memang, berdarah dingin, tidak ada sedikit pun penyesalannya, tidak ada sedikit pun penyesalannya. Nah cuman sidangnya berkali-kali dia supaya orang ini dimaafkan oleh keluarga. Ada anjuran dari hakimnya supaya keluarga memaafkan. Jadi tidak benarlah kalau ada yang memfitnah bahwa haus darah orang bersalah seperti ini pun masih digiring untuk dimaafkan dengan membayar fidyah dan tebusan. Kalau ada itu nanti ada pula lembaganya atau perorangan yang siap membantu bagi yang tidak sanggup membayar tebusan, karena tebusannya murahnya 100.000. Kalau kita kan juta-juta kan, sana hanya 100.000. Yang sini serba mahal semuanya. Gaji tinggi juga di sini. Gaji kan di sini tinggi, sana ribu-ribu aja. Kalau dosen kami yang udah profesor 18.000 gajinya. Saya yang baru diangkat di dosen, masya Allah 1.600.000 lebih ya, 1.625.128,26 rupiah. Nyobi angko sosok, nah saking panjangnya. Ini mereka ribu-ribu aja mainnya, kita yang sini juta-juta, masya Allah. Jadi baru kapan dieksekusi? Setelah saya pulang, menunggu anaknya yang masih bayi supaya balik nanti akan ditanya lagi, mudah-mudahan dia memaafkan. Ternyata anaknya juga tetap tidak memaafkan. Ya gimana tidak, sadis pembunuhannya, bukan ya. Saya ngeri dengan, kalau tidak mau saya ceritakan ya, catatannya masih saya bawa pulang, masih ada. Nah, sadis dan tidak sedikit pun menyesal. Ketika kita nasihati, ya ini dosa besar mbak, bertobat pada Allah SWT. Dia lebih besar dosa daripada saya, kata. Nah, itu lebih besar dosa daripada saya, kata. Dosanya hanya yang majikan yang dibunuh itu orangnya kasar, menurut versi dia, selalu disakiti dan sebagainya. Akhirnya dibunuhnya. Bukan langsung dieksekusi, tidak, panjang prosesnya. Dan diusahakan supaya dimaafkan. Tapi keluarga nampaknya tidak bisa maafkan. Bahkan anak yang masih bayi waktu itu, karena ibu itu masih dibunuh itu sedang menyusui anaknya, masih bayi, ditunggu sampai akil balik, karena hak dia masih ada di situ. Baru kemarin sekitar 5 tahun saya di sini, saya mendengar bahwa sudah dieksekusi. Ternyata anaknya yang masih bayi itu tetap tidak memaafkan. Apa boleh buat? Mudah-mudahan selama di tahanan, mudah-mudahan beliau bertobat pada Allah SWT. Ya lama tuh, 15 tahun lebih, hampir 15 tahun lah lebih kurang baru diinikan. Dan saya menyaksikan sendiri ya, ketika interogasi dan investigasi tidak ada penyiksaan, karena memang secara hukum internasional sebenarnya interogasi dilarang menyiksa tersangka, dilarang. Cuman pelanggaran di mana-mana ada, ya di negara mana pun ada pelanggaran. Tapi kalau di Arab Saudi yang saya hadiri dan banyak sekali, alhamdulillah di Kejaksaan Tinggi lebih kurang 4 tahun setengah, di Pengadilan Tingginya 5 tahun lebih. Saya ikut menterjemah kasus yang melibatkan orang Indonesia. Saya tidak pernah menyaksikan interrogatornya, investigatornya melakukan penyiksaan terhadap ini. Dan saya tanya juga kepada yang ini, ada penyiksaan? Nah, alhamdulillah. Ini yang saya ketahui. Kalau ada yang tahu selain itu berarti di luar yang saya ketahui. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini membuktikan bahwa mereka bukan orang haus darah seperti yang difitnahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab
ya orang-orang yang ingin hanya memancing di air keruh. Nasallallahu alaihi wasallam. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jelas ya kedudukannya? Jelas? Jadi kita juga dibenci oleh orang kafir. Ya, bahkan lebih dahsyat lagi kebenciannya pada kita. Kita benci tak sampai tak boleh menzalimi. Makanya sebagian umat Islam karena tak tahan lagi, kadang-kadang dia ikut pula buat dosa macam tadi. Masa dia aja buat dosa kita tak ikut katanya. Ikut pula sebagian bikin dosa. Nah, karena semangat tanpa ilmu tadi, akhirnya dia serang pula orang itu. Dan orang yang tak bersalah yang diserangnya. Maka kita katakan ini dosa lagi. Islam tidak mengizinkan yang seperti itu. Jelas tak? Benci boleh, tapi tak boleh menzalimi. Apa aja kadang benci ke bini sekali. Iya kan? Iya tak? Nah, waktunya maaf. Sekali-sekali. Ada juga kita benci pada orang rumah. Ada kan? Ada tak? Taib. Itu biasa. Orang kalau tak sepaham pasti benci dia. Cuman boleh tak nampar? Tak boleh. Wah kumpul dia mamak dia. Tak boleh. Menyakiti tak boleh. Makanya bahasa Al-Quran 4.000 hunna itu pukul mereka ditafsirkan oleh ulama. Ambil siwak, tahu siwak? Lah ya, yang untuk masuk gigi lah. Asal itu racun kayaknya cendeko. Tu luko deh doh. Hah? Untuk mau masuk gigi tu nanti dapur. Siwak nama. Di betun, tak boleh betun dah. Betun kena je. Itu nama lah cuy 4.000 hunna tu. Pukul mereka. Itulah proses kan. Pertama, jen dokek lolok. Ada biasa kami nak lokek lolok nyusat ni. Sejak anak kami ketiga lahirnya, inya lolok dalam dan lolok di lu. Atau kalau lolok dan dalam inya di lu. Kalau sama-sama di lu nya lolok dapur inya. Allah Ustaz. Kalau itulah payah berarti tak bisa laku tu dulu. Tak laku leh lolok pisah tempat lolok berarti wa'idhuhunna beri nasihat dia ustaz ni. Cik dan sahabatnya mau boleh kalau ni hati lepayah lah saya. Kan awak sociknya kan awak rencana nak menasihatinya wasabin kisah laiko kan kalau salah awak 5 boleh. Awak lah dipidato dia. Yang namanya ibu banyak jatah cakap kan. Jatah bicaranya kan banyak menurut penelitian di Cik dia awak sama luarnya. Maka kita pasal awak jodoh garang di lu kuyu dalam. Jadi contoh singo jantan juga lah. Di lu nak kena tahu kuyu angkat awak dah tiba dalam kunci je lah kan. Contoh apa nama contoh ayam ketimpa dia hujan. Allah Ustaz. Kalau gitu, tu tiap boleh di fadribuhunna pukul. Tapi jangan penokok tak boleh. Itulah. Ada semisal itu. Atau kalau ada misalnya pipet habis minum kan, itu nak wanginya ala cintu kayaknya. Itu ada tu. Jadi Islam tu tak. Enggak lah. Latahan latatal isi. Allah Ustaz. Kalau tukunya itu kita petanan. Astagfirullahaladzim. Sabar. Ada kisah laki-laki sabar kan? Alhamdulillah. Jadi gitulah Islam tu kaum muslimin dan muslimat. Jadi indah sebenarnya. Makanya harus serius belajar agama supaya tidak salah sangka terhadap agama ini. Belajarlah agama dengan serius dari sumber yang asli. Jangan dari saringan-saringan yang terkontaminasi. Baca Quran, baca hadis, baca pendapat sahabat radhiyallahu taala ajma'in. Lalu praktikkan. Jelas? Kalau sudah jelas alhamdulillah. Yes ya? Jelas alhamdulillah berarti antum tidak lagi dianggap keras gitu. Lembut sambil senyum-senyum aja kita ngaji. Kan tidak ada provokasi, tidak ada panas-panas, tidak ada nuduh orang ini dan sebagainya. Kita hanya bilang kita membenci karena kita juga dibenci. Al jaza' min jinsil amal.
Dan itu buktinya banyak, dalil dalam Quran banyak, dalam hadis banyak, kenyataan banyak. Ya, tidak perlu untuk masuk dulu agama lain tuh baru tahu, enggak. Dari sikap mereka dah nampak kan. Dari sikap dah nampak. Kalau punya jabatan nanti pasti diberikan pada yang seagamanya, betul kan? Gitu kan? Nah, kita yang kadang enggak, ya, justru setawa megang apa waben ke orang enggak seagama Jawa kadang. Berarti kita lebih hebat sebenarnya dalam toleransi. Alhamdulillah. Kita tak pernah merencanakan untuk mencelaki orang, kecuali orang-orang yang tidak paham agama tapi bersemangat beragama. Itu kita jadi korban sejak awal Islam lagi. Jadi orang-orang Khawarij, rajin beribadah, rajin baca Quran, rajin sholat, tetapi tidak mengikut sahabat. Akhirnya mereka membabat. Buktinya ketika mereka dinasihati oleh Abdullah bin Abbas, seorang sahabat, lagi mereka di Irak itu, di markas mereka, dinasihati oleh Abdullah bin Abbas. Alhamdulillah setelah dinasihati, nak kurang dari 3.500 orang bertaubat dan kembali ke jalan yang hak. Cuman kebanyakannya tidak mau. Memang tidak mudah sih. Kalau sudah terfitnah oleh pemahaman sesat itu, susah untuk ditinggalkan seterang apapun. Makanya ada syekh bilang, setelah sejelas itu saya jelaskan, tidak juga orang ini paham. Saya bilang Nabi Muhammad dulu lebih jelas dari saya menjelaskan, tapi tidak juga Abu Lahab paham, Abu Jahal tidak juga paham, akan Abu Talib aja tidak paham. Karena hidayah itu adalah diberikan kepada orang yang Allah cintai, diberikan pada orang yang Allah cintai. Jelas ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di atas hidayah, sehingga kita tidak sembarangan beragama, menjadi orang-orang yang serius beragama dan pelajarinya, supaya tidak salah langkah kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah. Ada pertanyaan enggak kan? Wa subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.